saya kalau misalnya polisi di Indonesia mah. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya. Gitu aja terus alasannya orang Indonesia mah. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di luar negeri dan berusaha memberikan masukan dan saran atas perbedaan-perbedaan masalah sistem, masalah aturan, masalah hukum, masalah fasilitas yang ada di luar negeri dan compare sama di Indonesia tuh beda jauh banget. Tapi berbeza tau dengan polis kita. Toleransi tinggi, tolak ansur tinggi. Berapa banyak kes polis pukul orang di negara kita? Jarang sekali. Polis kita pun layan semua kaum sama rata. Tapi polis luar negara di media sosial sejak 6 hari lalu. Menurut Konstebel Muhammad Zulhairi, tujuannya membantu wanita warga emas berkenaan selepas melihatnya berjalan seorang diri melintas di Jalan Merbau. Dia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan ngirisin beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngirisin sebuah video ungkapan dari seorang TKW ya, geng ya, yang membandingkan antara polis Indonesia ataupun polis Konoha dengan polis luar negeri. Kayak gitu, yang polis luar negeri. Karena banyak kasus marak polisi-polisi di Indonesia nih sampai viral, geng. Kayak gitu. Bukan cuma ke rakyat Indonesia saja, geng, yang membuat kayak gitu. Ke rakyat Malaysia itu juga membuat hal seperti itu juga, geng, kayak gitu. Di mana letak keadilan di negara Konoha ini, geng, kayak gitu ya, geng ya. Dan bila kita tegur, bila kita protes, nah netizen daripada Konoha ini tidak terima, geng. Kamu selalu membandingkan dengan negara yang kecil. Negara Indonesia itu luas. Hei, Mas, Bung, netizen Konoha bukan tentang negaranya yang luas ataupun negaranya yang kecil, namun dari segi pemikirannya seharusnya polisi-polisi Indonesia harus bisa mencontoh polisi Malaysia seperti apa, yang merakyat, yang mengayomi rakyat. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Seorang mahasiswa tewas usai ditabrak oleh mobil milik pensiunan Polri. Namun yang aneh justru korban tewas malah ditetapkan sebagai tersangka. Kok bisa? Ternyata ini alasannya. Karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Jadi ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Siapa Ahmad Hasan ini? Sehingga dia meninggal dunia karena kelalaiannya si Ahmad Hasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Itu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Sudah meminta pendampingan di Polsek Cinangka berdasarkan keterangan. Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia mah. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya. Di telepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget. 5 menit Pak sampai ke rumahmu, Pak. Jangankan yang kayak gitu, Pak, misalnya aja nih tetanggamu lebih sukses warungnya daripada kamu, terus kamu cari gara-gara, datang tuh polisi yang ngedamein 5 menit semuanya. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan. Nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya, konferensi pers gitu. Kalau misalnya polisi Indonesia, jangan marah, ini fakta polisi Indonesia ya. Polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Kepolisian Indonesia harus berbenah diri dari atas sampai ke bawah ya, bukan bekerja untuk masyarakat tertentu doang, oke? Tapi seluruh Indonesia. Bandingkan Mbak negara Taiwan dengan Indo, luas mana? Taiwan mah kecil.
Gitu aja terus alasannya orang Indonesia mah. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di luar negeri dan berusaha memberikan masukan dan saran atas perbedaan-perbedaan masalah sistem, masalah aturan, masalah hukum, masalah fasilitas yang ada di luar negeri dan compare sama di Indonesia tuh beda jauh banget. Gini terus jawabannya orang Indonesia. Memang, Mbak. Terus mau sampai kapan gini-gini terus jawabannya? Yang lucunya lagi, statement Bapak ini yang bilang, kalau misalnya polisi tertembak siapa yang salah? Hah? Kayaknya penasehat kepolisian ini butuh nasihat deh ya dari kita masyarakat Indonesia. Pak, anak kecil aja yang memilih cita-cita untuk menjadi polisi itu tahu juga kerjaannya polisi ya, diajarin kerjaannya polisi itu nembakin penjahat, melawan penjahat. Itu yang diajarkan ke anak-anak kecil kita. Makanya dia mau memilih mau jadi apa, mau jadi dokter untuk menolong orang sakit, mau jadi polisi untuk nangkap orang-orang jahat. Kalau misalnya polisi di Indonesia tidak sanggup mengerjakan itu, lah terus tujuannya masuk polisi apa? Emang tujuan jadi polisi buat gaya-gayaan doang? Buat jadi pahlawan-pahlawanan doang? Kayak dongeng gitu? Bukannya sebelum resmi menjadi polisi itu harus ada pendidikan dulu? Terus di pendidikan ngapain? Nggak diajarin cara nangkap penjahat kayak gini, cara berhadapan dengan penjahat gini, kayak gitu? Nggak belajar gitu? Hah? Sekarang pertanyaannya dibalikin. Jadi kalau misalnya masyarakat tertembak karena tidak mendapatkan pertolongan dari kepolisian, terus salah siapa? Kenapa nggak sekalian aja Pak salahin orang yang bikin senjata? Ya kan? Kalau misalnya nggak ada senjata kan nggak perlu dor-doran. Terus banyak juga sebagian buzzer yang ngomong kayak gini nih. Malah dibedain gaji di sana kepolisian di luar negeri itu beda sama di Indonesia. Terus ngapain kamu mau jadi polisi di Indonesia kalau kamu tahu gajinya itu kecil? Hah? Tujuan kamu apa mau jadi polisi? Sekali lagi mau gaya-gayaan. Kalau misalnya tujuan kalian itu menjadi polisi buat gaya-gayaan, kenapa nggak jadi aktor? Kalau misalnya tujuan kalian jadi polisi itu buat kaya, jadi pengusaha, jangan jadi polisi. Karena polisi, TNI itu adalah abdi negara. Harusnya kalian-kalian sebelum jadi daftar polisi juga udah tahu dong gaji polisi berapa gitu. Ngarep gitu, gaji gede. Kerja dulu yang bener, baru minta nenek gaji terus. Ini mah minta gaji terus tiap tahun, dinaikin gitu. Kerja nggak bener. Intinya mah kalau misalnya pejabat-pejabat Indonesia SDM-nya ini tidak korupsi, sistem-sistemnya benar-benar dijalankan dengan baik, hukum-hukumnya tidak bisa dibeli, para hakim-hakim dan penegak hukumnya ini bekerja dengan adil, bekerja untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma masyarakat tertentu yang punya duit. Indonesia bakal maju daripada negara-negara lain. Benar. Itu aja kuncinya. Gak usah buat perbandingan kayak gini-gini lagi, hah? Udah klasik banget. Nah, gimana netizen-netizen daripada Konoha? Bila kita membuat bandingkan dengan negara yang kita tahu, yang seperti apa fasilitasnya, dan seperti apa kemajuannya, dan seperti apa kinerjanya, dan seperti apa pemikiran rakyatnya, kalian marah. Kalian tidak terima. Why? Kapan kalian mau maju? Kapan kalian mau, mentality kalian berubah? Kalau pemikiran kalian seperti itu terus, katanya mau negara maju, katanya mau jadi negara hebat, tapi pemikiran kalian tidak mau dibandingkan dengan negara lain, dengan negara asing lain yang kita udah tahu seperti apa negaranya. Kalian selalu mengikuti oknum-oknum yang seakan-akan cinta dengan NKRI. Why? Seperti Kokori, apalagi si Klimis itu kayak gitu ya, banyak lah pokoknya yang kayak gitu, membuat kayak gitu, tidak suka membuat perbandingan kayak gitu ya geng ya. Setelah kita membuat perbandingan, inilah koreksi kita yang diinginkan kita, para yang membuat perbandingan. Seperti contohnya kalau Ikinya berada di Malaysia, Mbaknya tadi berada di Taiwan, suruh contoh polisi Taiwan, ya kan? Ikinya berada di Malaysia, suruh contoh polisi Malaysia kayak gitu, yang kayak gitu. Jadi ada persamaan juga. Kita ingin maju dari negara yang maju, kita pemikiran juga kita harus maju, men. Oke, Ikinya akan ngereksan supaya bisa dicontoh oleh polisi Indonesia kepada polisi Malaysia. Seperti apa polisi Malaysia saat mengaumi rakyat Malaysianya? Jom kita simak dulu, geng. Top 5 negara Asia Tenggara yang polis dia paling norak. Fuyo, ini memang Ini aku takut. kau masuk kan? Malaysia. Malaysia dia. Malaysia nombor 4. Biar rasa sekarang dah kena kurang ah. Dah makin kurang lah. Sebab Apa? sekarang ada body cam. Kan, sebab dia Syarif. Aku tak pakai rasuah, bro. Aku bagi kau clue sikit lah. Ada satu tu dia sebut, dia bahasa dia lebih kurang macam kita. Malaysia. Bahasa dia Indonesia nombor Satu. Indonesia nombor 1. Kalau ikutkan ni dia
Daripada per 10 kan 7.56. Malaysia 7.11. Aku rasa dia paling nombor 1 sebab dia ramai weh. Barang kalian tu lagi tinggi lah. Apa yang kau talent? Talent ada. Nombor? Nombor 2. Tapi talent betul. Aku dulu duduk talent. Memang kalau dia nanti kau kau foreigner lah tu kan. Memang dia cakap. Kau bagi tak? Tak payah. Biar samain, tapi jangan makan kasuar. 1 Indonesia, 2 talent, 4 Malaysia, 5 dengan 3 lah. 5 dengan 3 tinggal. Keluar 3 apa? Dia punya bahasa tu ada lenggok-lenggok bahasa Melayu sikit. Brunei? Lenggok je. Tu. Filipin lah. Filipin. Pinoy. Tapi nombor 3, 7.12 lebih 0.1 je daripada Malaysia. Nombor 5. 5 4 3 2 1. Pun tak tahu lah. Sampai Malaysia lah. Apa dia? Jawapan dia, cuba korang teka kat komen kat bawah. Siapa yang betul dapat RM1. Tapi follow dulu. Break. Dua-dua motor tak break tak ada. Tak apa pergi tepi kedai depan tu. Nanti kami tolong bayar. No? Boleh ni? Dua kali alang kat tepi lah aku ingatkan. Apa tengok anak kecil. Ada yang polisi, ada yang menyatakan kesian kat budak. Tapi sebagian polisi sangat mengayomi kepada rakyat dan contoh seperti itu. Dengan lampu isyarat dibayarkan ada kat Sekolah Aisyah ada istilah apa dia ini sama masuk ke mana lah. Siapa yang pernah duduk luar negara mesti dah tahu kan macam mana polis di sana agak garang dan kurang bertolak ansur. Kalau samban tak ada dah nak bincang-bincang, mesti kena punya. Kalau kes kena terajan dengan polis tu dah biasa sangat. Tapi berbeza tau dengan polis kita. Toleransi tinggi, tolak ansur tinggi. Berapa banyak kes polis pukul orang di negara kita? Jarang sekali. Polis kita pun layan semua kaum sama rata. Tapi polis luar negara, kalau kau berkulit gelap daripada Asia, daripada Afrika, siaplah. lihat ini geng, polis Malaysia geng. Sepatutnya kata semua ini mengayomi polis itu geng. Semoga yang nonton ini juga ada yang polis-polis juga polisi lah. Lihat geng. Tindakannya mula tular di media sosial sejak 6 hari lalu. Menurut Konstebel Muhammad Zulhairi, tujuannya membantu wanita warga emas berkenaan selepas melihatnya berjalan seorang diri melintas di Jalan Merbau. Dia yang sedang melakukan rondaan di sekitar Kota Baru mahu ke Masjid Muhammadi yang jaraknya kira-kira 1 km. Konstebel Muhammad Zulhairi bertugas di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru. Atas kemuliaan hatinya, dia menerima sijil penghargaan daripada Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun pada majlis penyampaian pangkat sempena Perhimpunan Bulanan Kontijen siang tadi. Nah, geng ya, kita ulas dari mbaknya dulu, ikinya lupa juga. Jadi mbaknya pernah membahas tadi soal seolah kalau di rumah kita bising terus ada report itu 5 menit sudah sampai gitu. Sama juga dengan di Malaysia, Mbak, kayak gitu. Kalau di Malaysia ada bising, polis langsung sampai terus tapi tidak langsung dar kayak gitu ya, Mbak ya. Kita Assalamualaikum, kasih kayak gitu dulu ya. Kenapa buat bising kayak gini dan lain sebagainya. Itu pernah terjadi juga kepada ikinya. Soalnya ada kawan kerja dulu lah membuat bising di biliknya terus terdengar mungkin ke rumah lainnya kayak gitu, terus dikomplain lah kayak gitu ya, kayaknya sama juga lah kayak gitu. Nah, sepatutnya polisi-polisi Indonesia ini bisa mencontoh polisi-polisi luar negeri kayak gitu geng ya. Kalau ikinya bisa sebut kalau mbaknya tadi suruh contoh polisi Taiwan tapi ikinya berada di Malaysia, ikinya suruh contoh polisi Malaysia kayak gitu ya geng ya. Jadi apa kita mengambil kesimpulan perbandingan antara polisi mana yang baik mana yang buruk? Kita bukan memburukkan polisi Indonesia, bukan geng. Namun polisi Indonesia ini sudah ramai sekali, banyak sekali kejadian-kejadiannya yang di luar nalar kayak gitu ya geng ya. Yang di luar hukum kayak gitu ya geng ya. Katanya NKRI harga mati, tapi soal polisi kayak gini malah didiami. Waduh, buat malu sekali geng kepada negara kita geng. Itu hari sampai memeras para warga Malaysia. Sekarang banyak lagi terjadinya. Pokoknya pelik-pelik lagi
di negara Konoha ini, geng ya. Jadi kalau kita tegur, kalau kita berbandingan, ada segelintir para oknum yang tidak terima. Itulah oknum-oknum yang tidak minum obat. Contohnya seperti netizen Konoha ataupun ketua netizen daripada Konoha. Tahu sendiri siapa, tulis di kolom komentar. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilah kata silakan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video.